Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship. Tema malam hari ini yang akan kita bahas bersama, yaitu kita akan membahas tentang tema 7 roh Allah. Mungkin ada yang masih asing ya, yang belum familiar dengan tema atau istilah 7 roh Allah. Selama ini yang kita kenal adalah Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Kristus ya. Tentang 7 roh Allah itu jarang sekali dibahas dalam gereja-gereja Tuhan. Nah, saudara, satu kali Tuhan izinkan saya untuk membuat seminar ya. Tuhan membiayai semuanya sampai akhirnya terkumpul hampir 300 hamba-hamba Tuhan di daerah. Nah, 2 tema yang saya sajikan kepada mereka. Yang pertama adalah meleset dari target. Dan yang kedua, sesi yang kedua, siangnya, saya bahas tentang 7 roh Allah itu. Ketika saya bagikan tentang 7 roh Allah ini, banyak yang masih kebingungan. Dan ketika sesi tanya jawab, wah pertanyaannya saudara, nah itu dengan 7 roh Allah ini banyak sekali. Karena apa? Mereka nggak paham selama ini. Karena yang mereka kenal adalah tentang hanya Roh Kudus. Dan yang dibicarakan hanya tentang Roh Kudus, Roh Allah, dan sebagainya. Padahal ini levelnya sudah para hamba-hamba Tuhan loh. Ya, apalagi jemaat Tuhan. Saya harap malam hari ini ya tentang 7 roh Allah ini boleh kita tangkap bersama-sama dan boleh kita mengerti. Untuk apa sih sebenarnya ya kita mengenal tentang 7 roh Allah itu? Nah, saudara, ini penting sekali. Karena buku 9 yang kita bahas itu diawali dengan cloning, betul ya? Bagaimana Allah mengkloning Yesus di dalam diri kita, ya, sehingga hidup dan manifestasi daripada Yesus itu harus berdampak di dalam hidup kita. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, masih ada Yesus, ya, dalam tanda kutip Yesus kecil, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan itu dan diubah menjadi seperti Yesus itu, sekarang boleh bermanifestasi di muka bumi itu. Itu targetnya. Nah, kenapa gereja Tuhan, kita lihat jemaat-jemaat nggak bertumbuh sampai kepada level tersebut? Ya, karena dia tidak tahu ada fasilitasnya. Mereka melakukannya dengan upaya kekuatan sendiri untuk bisa berubah menjadi orang yang baik, berubah menjadi orang yang benar, ya, dengan kekuatan dan caranya sendiri. Itu tak pernah bisa dilakukannya. Kenapa? Karena sumbernya dari pikiranmu, dan pikiranmu itu diwarnai dengan daging, ya. Daging itu penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, Allah menyediakan fasilitas yang harus kita ketahui. Ya, kita harus mengerti tentang 7 roh ini. Kalau kita mengerti tentang 7 roh dalam 2 sesi ya, hari ini dan besok, Bapak Ibu Saudara akan menangkap ya, kenapa kita membahas tentang 7 roh tersebut. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya, kita harus mengalami yang pertama adalah penggantian identitas. Ya, penggantian identitas. Begini Saudara, kata Allah Bapak ya. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa sejak kita dilahirkan baru, kita telah memasuki proses penggantian identitas yang baru, yakni benih ilahi, yakni cloning Tuhan Yesus yang telah berada di dalam kita dan sedang bertumbuh dengan cepat ke arah kepenuhan Allah. Sementara itu, manusia lama sedang dibongkar keluar setelah kita memberi otoritas kepada Roh Kudus untuk menggantungkannya di kayu salib. Ya, seiring dengan proses itu, kesadaran kita juga digeser dari identitas manusia lama yang duniawi, digeser ke dalam kesadaran akan asal-usul yang baru. Kita bukan berasal dari dunia lagi, tetapi dari kerajaan surga. Satu-satunya yang masih beridentitas dunia hanyalah tubuh kita yang memang berasal dari dunia dan harus masih dipelihara secara dunia. Kesadaran akan asal-usul kita yang sesungguhnya
yang dari surga, itu akan mengubah seluruh cara pandang terhadap hidup di dunia ini. Dan akan memberi makna yang lain dari cara orang dunia tentunya. Ya, saudara, apa yang dijelaskan oleh Allah Bapa ini harus kita pahami. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa sejak kita dilahirkan baru, kita telah memasuki proses pergantian identitas. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sekarang dihisapkan di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus, ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kalau kita baca ayat ini, kita boleh menangkap, kita boleh mengerti tentang status baru, identitas baru yang sekarang kita miliki, yang ada di dalam diri kita. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ayat ini ya. Jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, ciptaan baru, terjadi perubahan identitas ketika kita ada di dalam Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara, tentang hidup di dalam Kristus itu banyak ayatnya ya. Salah satunya adalah dalam Roma pasal 8. Di dalam Kristus, Yesus tidak ada penghukuman, betul ya? Di dalam Kristus kita berbuah. Ya, salah satunya tadi ayat ini, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kenapa? Otomatis ada pergantian identitas ketika kita menerima Tuhan Yesus. Nah, ini penting ya. Orang yang menerima Tuhan Yesus, sekarang di dalam diri orang itu ada benih ilahi. Ada benih Kristus. Satu kali, saudara, ya. Saya di depan rumah saya itu ada tanah kecil gitu ya. Nah itu saya tanamin bunga-bunga seperti itu ya. Kadang-kadang sudah tumbuh gitu ya bunga. Satu kali gitu saya lihat ada bunga yang baru ya di jalan tuh orang jualan gitu. Kok bagus juga ya. Nah saudara, akhirnya ya, bunga yang lama itu saya cabut. Saya ganti dengan benih yang baru. Ya, apa yang terjadi saudara? Tumbuhlah jenis bunga yang baru. Yang lama kemana? Yang lama saya cabut hilang, nggak bertumbuh lagi. Yang baru sekarang tumbuh, ya. Ketika sudah tumbuh dan mulai berbunga seperti itu, tetangga ada yang menikmati dan bunganya bagus ya, nggak kayak yang kemarin. Yang kemarin itu kurang warnanya, yang ini lebih bagus, ya. Saya bilang, memang kenapa saya ganti? Karena saya melihat ketika saya di jalan itu, ya ada orang jual-jual bunga itu, saya lihat ini kok bagus. Saya pengen di depan rumah saya ini akan tumbuh tanaman yang punya bunga atau bunga yang lebih bagus daripada apa yang sudah ada. Caranya gimana? Saya cabut bunga yang lama, lalu saya ganti dengan tunas atau benih yang baru itu. Tunas atau benih yang baru itu akhirnya tumbuh semakin besar dan berbunga, bunganya sangat indah sehingga bisa dinikmati oleh beberapa orang seperti itu. Hal yang sama, saudara, ya. Ada perkara-perkara hal yang mungkin Anda sendiri rasanya sudah bosan menjadi orang brengsek, menjadi orang penipu, menjadi orang munafik, menjadi orang yang suka marah, orang suka ngomel gitu ya, walaupun ngomel itu enak gitu ya. Kalau nggak enak kenapa Anda lakukan gitu ya. Tapi setelah Anda ngomel terus nanti orang-orang pada kekelimpengan gitu ya, karena Anda omelin gitu, Anda baru nyesel ya. Nah, itu hal-hal yang nggak baik, itu sering kita lakukan. Itu hal-hal yang membosankan gitu ya. Seperti bunga yang lama tadi itu. Lalu Anda boleh melihat ada orang yang punya karakteristik baru.
atau bagus gitu ya. Orangnya sabar, orangnya murah hati, orangnya baik ya, suka tersenyum, bukan tersenyum sendiri tapi senyum sama orang lain itu ya. Nah, Saudara, jadi ketika Anda melihat ada perbandingan yang jauh lebih baik seperti itu, Anda merasa, aku ini kok hina banget ya. Aku itu kok jelek banget ya. Aku ini kok buruk ya, karakter saya seperti ini. Aku pengen baik seperti dia itu loh. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gimana ya? Ada satu makalah, satu kali saya membaca satu cerita gitu ya di WhatsApp gitu. Ditanya begini, ya, ini ilustrasi supaya menjadi sesuatu yang Bapak Ibu Saudara bisa menangkap ya. Ada seorang yang cukup kaya ya, dia memang suka memberi ya, tapi yang dia bagi selalu barang bekas. Ya, kalau dia sudah nggak suka dengan barangnya ini, ya daripada menu-menuin rumahnya dan dia beli yang baru, yang bekas-bekas itu selalu dikasih orang, gitu ya, selalu dikasih orang, selalu dikasih orang. Bagus ya, memberi, ya. Tapi saudara, yang diberikan itu selalu barang bekas, gitu kan? Apa yang tidak dia sudah sukai, tidak digunakan, lalu dilempar. Sebenarnya apa sih? Daripada ini nyampah di rumah, siapa sih mau terima sampah ini seperti itu ya? Lah satu kali, ya ada pengemis lewat, ya. Lah barang-barang bekasnya sudah habis, tapi dia pengen memberi juga, ya. Ketika dia lewat, ya di dapur gitu, ada makanan yang tadi malam nggak habis, tapi sudah basi. Lalu dimasukkan beberapa toples di dalam keranjang situ itu, diberikan makanan yang basi itu kepada si pengemis itu. Ya, pengemis itu terima dan dia berterima kasih karena diberi makanan. Walaupun dia mencium mungkin ya, atau belum dibuka nggak ngerti, ya tahu. Dia terima dan dia berkata, terima kasih Pak. Engkau telah begitu baik memberikan ini. Sampai di rumah dilihat ini basi semuanya. Ya nggak dimakan sama si pengemisnya. Ya, lah apa reaksi daripada si pengemis ini? Ternyata pengemis ini ya, dia punya kebun bunga, saudara ya, di rumahnya itu. Nah, banyak bunga-bunga yang ditanam di situ. Lalu dia cabutin, taruh di pot, saudara ya. Lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang tadi ditaruh makanan oleh si orang kaya itu. Lalu dia pergi kepada orang kaya itu, dia balikin keranjang itu diisi dengan bunga-bunga yang indah seperti itu. Si orang kaya itu terkejut. Kenapa engkau melakukan seperti ini kepadaku? Padahal aku telah memberikan yang busuk, yang buruk kepadamu itu. Si pengemis itu cuma tersenyum begini. Ya. Semua itu tergantung dari isi hati seseorang. Gitu ya. Isi hati seseorang. Nah, saudara, orang kaya dan orang miskin itu hatinya lebih baik mana? Betul nggak itu? Nah, walaupun dia nggak melimpah dengan harta, tapi hatinya lebih mulia. Sehingga ekspresinya, ketika dia diperlakukan dengan buruk oleh orang lain pun, dia tidak mengeluh, dia tidak ngomel, tapi dia tetap mengucap syukur. Bahkan dia membalikkan, itu enggak, mengembalikannya ya dengan hal yang baik itu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan ya. Kalau engkau ditampar, berikan juga pipi kananmu. Ya, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Mustahil, bukan? Itu adalah persyaratan. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, hal tersebut harus terekspresi dalam kehidupan kita, bukan? Bagaimana kita bisa memberkati orang yang menganiaya kita? Bagaimana kita bisa berdoa untuk orang-orang yang memusuhi kita itu? Nah, saudara, itu tergantung. Bukan dibuat-buat supaya Anda kelihatan rohani. Tapi ini benar-benar terekspresi secara spontan dalam kehidupan Anda. Karena apa? Isinya di dalam hatimu itu adalah itu. Dan berbuah seperti itu juga. Ya, tunas yang saya beli tadi untuk saya tanam di depan rumah saya adalah bunga yang indah. Ketika tumbuhnya apa? Bunga yang indah. Amin. Nah, kalau saya tanam rumput, apa yang terjadi? Tumbuhnya rumput juga.
Yang kadang-kadang kita suka sebentar karena waktu itu masih rapi, tapi kalau sudah tumbuh nggak beraturan gitu, kita jengkel juga, betul? Nah, kita ingat ketika kita sewa sekretariat itu ya, kalau sudah nggak dibersihin, kita sebulan gitu, nanti kita ketemuan di sana gitu, semua pada geleng-geleng semuanya. Akhirnya ada yang punya ide, basmi saja, pakai obat itu dikeringin semuanya, udah kalau macam itu. Itu dulu kita tanam. Gitu. Kami beli rumput, betul nggak itu? Tapi hasilnya nggak memuaskan, bukan? Kenapa? Karena benihnya rumput. Tapi kalau kita tanami bunga, betul nggak itu? Dan bisa dirawat dengan baik, hasilnya juga dengan baik juga. Jadi Anda nggak bisa mengharapkan, gitu, akan tumbuh buah bunga yang indah kalau yang Anda tanam adalah rumput atau semak belukar. Amin. Nah, oleh sebab itu, Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Nah, ada pergantian. Pergantian apa? Pergantian benih di dalam hidup Anda ini. Setiap hari harus Anda sadari, Yesus ada di dalam diri saya. Yesus ada di dalam hidup saya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, saudara Anda bisa melihat kebaikan apa, sifat apa yang ada di dalam Yesus. Apakah itu terpancar di dalam kehidupan Anda? Ya, satu kali, ya, dalam acara Christmas, ya, waktu kita buat di Jabodetabek, saya sengaja ambil tema, ya, temanya adalah Yesus terlebih besar, ya. Nah, Yesus terlebih besar. Jadi bagaimana membesarkan Yesus dalam hidup kita? Apa yang saya katakan dalam Christmas tersebut? Bapak Ibu Saudara, banyak orang merayakan Yesus lahir atau masuk dalam dirinya, tapi dia lupa membesarkan Yesus. Kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria itu menerima Yesus secara luar biasa, amin. Walaupun itu hal yang mustahil, tapi dia berhasil membesarkan Yesus. Sampai usia 30 tahun, baru bapaknya bilang, inilah anakku, bukan anaknya Maria lagi. Tapi 1-30 tahun, siapa yang mengasuh? Siapa yang membesarkan? Maria, amin. Nah, kita pun juga harus seperti itu. Kesadaran Anda ada Yesus, ada benih Yesus di dalam diri Anda itu. Setiap hari Anda harus develop, Anda harus bangun, ya. Ini harus muncul, ya. Saya mau melihat senyum saya seperti senyumnya Yesus. Cara memandang, cara menilai saya mau seperti Yesus menilai. Anda lihat ketika Yesus menilai perempuan yang sudah divonis, ya, bukan Sambu, tapi perempuan yang sudah divonis, ya, itu dibilang, menurut kamu apa? Kalau menurut kami, dia harus dirajam batu sampai mati. Karena ketahuan dia berzina. Ya. Nah, lalu Yesus membungkuk menulis di tanah itu. Lalu Yesus berkata apa? Ya. Barang siapa tidak berdosa, silahkan melempari perempuan ini dengan batu. Satu persatu hilang semuanya. Tinggal Yesus. Harusnya Yesus yang tidak berdosa, dia punya hak untuk melempari dia. Loh? Tapi Yesus tidak menghukum perempuan itu. Dia berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Penilaian Yesus terhadap orang berdosa, dia tidak menghukum. Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia bisa menilai, ya, dia bisa membedakan, dia bisa memisahkan antara dosa dan orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi dia benci dengan dosa. Amin? Nah, ini beda. Kadang-kadang kita kan nggak begitu. Ya, kita benci dosa, dan kita benci juga sama orang yang berdosa. Jadi si pembuat dosa dan dosanya disikat habis semuanya. Penilaiannya beda, bukan? Nah, ini contoh-contoh saja. Bapak Ibu Saudara coba nanti, apa yang sedang Anda lakukan, yang tiap hari Anda kerjakan, apakah sudah memanifestasikan Yesus di dalam hidup Anda atau belum? Ya, jadi
menjadi ciptaan baru, mengubah identitas Anda, ya. Karena benih itu sudah mengkloning di dalam diri Anda. Sehingga manifestasi Yesus itu harus mulai terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, ketika kita mengalami identitas baru, ternyata ya, kita juga mengalami status yang baru. Kita sekarang disebut sebagai anak Allah, bukan orang dunia, tapi warga negara kerajaan surga. Ya, saudara, sekarang ciptaan baru itu harus lebih jelas dalam kehidupan kita ini. Ya, dalam Galatia 6 ayat 15 dikatakan begini, sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apa artinya, saudara? Ya, sebenarnya bukan berkata tentang sunat fisik di sini. Ya, sunat ini aturan, ya, aturan, ya, melanggar nurut aturan atau tidak itu sebenarnya tidak ada artinya sebenarnya gitu ya. Tapi menjadi ciptaan baru yang ada artinya. Anda mungkin bingung ya dengan istilah saya, ya. Nah, ada aturan. Nurut dan tidak nurut aturan itu sebenarnya nggak ada artinya. Kalau Anda menjadi ciptaan baru, Anda bukan sekedar orang yang nurut aturan. Kenapa Anda nurut aturan, saudara? Coba ya, Anda berkendara, naik motor atau naik mobil, lalu ada tanda perboden. Nggak boleh masuk, bukan? Anda masuk nggak? Walaupun nggak ada mobil, jalannya lagi kosong. Anda nggak akan masuk. Ya, jalan itu. Walaupun harus muter jauh, Anda akan muter jauh. Anda nurut, betul? Walaupun agak ngomel juga, gitu ya. Nah, harusnya kalau sepi begini, bolehlah gitu ya. Nah, tapi Anda nurut juga. Kenapa Anda nurut? Kenapa Anda tidak melanggar? Anda nurut karena takut dihukum, bukan? Takut kena sanksi, bukan? Betul? Ya, takut kena sanksi. Coba orang yang melanggar itu tidak diberi sanksi, tidak ditilang. Pasti banyak orang melanggar, betul? Ya, jadi orang kadang-kadang nurut karena ada sesuatu yang dia takuti, ya, yang akan terjadi dalam kehidupannya dari hasil dari pelanggaran itu. Jadi akhirnya dia nurut. Tapi menjadi ciptaan baru beda, saudara. Anda tidak masuk ke tempat perboden itu bukan karena Anda tidak takut, bukan karena Anda takut untuk dihukum, tidak. Karena apa? Anda ciptaan baru, beda, ya. Nah, coba Anda lihat sekarang ya. Nah, jadi banyak orang kadang-kadang, kenapa Anda nggak mencuri? Karena kalau nyuri ditangkap, betul nggak ya? Coba kalau orang nyuri nggak ditangkap, semua orang nyolong, betul ya? Nah, tapi kalau Anda menjadi ciptaan baru nggak ada yang nyolong. Tidak ada yang mencuri. Walaupun mencuri nggak ditangkap. Nangkep, saudara ya? Makanya Paulus berkata, bersunat atau tidak bersunat, itu tidak ada artinya. Betul? Sunat itu bicara aturan, mewakili sebuah aturan. Sunat. Ya, jadi orang Yahudi, dulu hari ke-7, kalau bayi lahir, harus disunat. Betul? Nah, harus aturannya seperti itu. Ingat Musa, ketika anaknya dia lupa sunat, betul? Musa kan diancam, betul? Sehingga Sipora, dia buru-buru ya nyunati anaknya itu, sehingga ada istilah pengantin darah itu, ya. Nah, sunat itu aturan seperti itu. Tapi Paulus berkata, sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru itu baru ada artinya. Amin. Nah, yang kedua, saudara, selain kita ciptaan baru karena ada benih, ya ilahi, atau benih Kristus dari hasil cloning Yesus itu dalam kehidupan kita. Sekarang, asal-usul kita juga berubah. Kita ini bukan orang dunia, tapi kita adalah orang kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya satu kali, Yesus itu ditanya oleh ahli Taurat orang Yahudi, ya, tentang asal usulnya. Nah, sekarang gini, Yesus berkata begini,
Dalam Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Sementara Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus pernah berkata, ya sebentar lagi aku akan pergi, kemana aku pergi kamu nggak akan bisa Nah, ketika mereka pada ribut, Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku ini berasal dari atas. Ya, dan aku bukan dari dunia ini. Wah, semua orang pada bingung. Bukankah dia anaknya Maria Yosef? Ya, yang dari Nazaret itu, kok dia bilang dari atas itu bagaimana? Nah, saudara, Yesus itu ya, asalnya kan dari Bapa di surga, betul? Nah, dari atas dia turun ke bumi. Itu asal usulnya. Nah, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Anda lahir baru, apa yang terjadi? Allah menekuk langit. Betul? Semua orang yang lahir baru, sekarang lahir di atas langit. Di atas langit. Belum nanggap atau lupa dengan pengajaran yang sudah kita pelajari. Tuhan berkata begini, dari antara semua yang pernah lahir dari seorang wanita, ya, Yohanes itu yang paling besar, yang paling tinggi, ya. Tapi orang yang lahir baru, dia lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Kok bisa? Semua orang yang lahir dari perempuan, dia lahir di bumi, ya. Tapi orang yang lahir dari air dan roh, karena percaya kepada Tuhan Yesus menurut Wahyu 3 ayat 20, mereka sekarang lahir di atas langit. Atau lahir secara roh. Lahir di alam roh. Amin. Nah, kelahiran Anda baru ini, Anda harus juga ikut mengerti bahwa sekarang Anda bukan orang dunia. Anda adalah warga negara kerajaan surga berasal dari alam roh atau surga tersebut. Saya baca bukunya Woodsmani ya. Bukunya Woodsmani ada satu yang mengatakan begini. Ya. Yang dihitung oleh Allah itu adalah ketika kita lahir baru. Sebelum lahir baru, itu nggak dihitung lagi. Ya. Kenapa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi dihitung oleh Allah kehidupan Anda sejak Anda lahir baru itu. Itu start Anda. Start Anda bukan dimulai dari bumi. Tapi start Anda adalah lahir di alam roh. Ya, secara roh. Anda bukan lagi orang dunia ini. Lalu disertai juga, ditambah dengan fasilitas. Adanya benih-benih Yesus di dalam hidup Anda, itu yang membuat Anda akan tampil beda dari orang-orang dunia yang ada di sekitar Anda. Yohanes 15 ayat yang ke-19. Ya, oke. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, dunia membenci kamu. Perhatikan di sini ya. Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu. Ya, Yesus sendiri yang bilang bahwa kita bukan dari dunia ini. Amin. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Anda ngerti, saudara? Apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 16 ini?
Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya, betul? Salah satu pernyataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya itu adalah, ya, dia berkata, mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus itu. Mereka itu bukan dari dunia. Disertai dengan alasannya. Alasannya apa? Karena aku telah mengambil mereka itu dari dunia ini. Amin. Nangkep gak saudara? Ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara ini bukan orang dunia. Alasannya apa? Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus ambil Anda dari dunia itu. Sehingga Anda punya status yang baru. Anda anak Allah, Anda bukan orang dunia. Bahkan Tuhan Yesus katakan, ayat 16-nya, ya, coba baca sekali lagi, ayat 16-nya ya, ini penekanannya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi dua ayat ini boleh Anda gabungkan. Amin. Yohanes 15 ayat 19, ya. Tuhan memilih kita, ya, dari dunia ini. Dan Tuhan Yesus juga mengakui di depan Bapaknya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku juga bukan dari dunia itu. Amin. Nah, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, sekarang kita boleh berani dengan iman percaya. Setiap kali kita berkata, aku ini lahir bukan dari bumi. Tapi aku lahir secara roh. Aku adalah dari surga. Punya benih ilahi di dalam diriku itu. Coba setiap hari kesadaran ini Anda bangun. Bangun tidur, ya. Anda mulai berpikir, Anda bukan orang dari Depok, ya Pak Julren, ya. Anda bukan orang dari Cibubur, ya Bu Eva, ya. Tapi Anda adalah orang dari surga, amin. Gimana Pak Jonathan? Apakah Pak Jonathan tetap ngaku orang, mana itu tadi? Oh, lupa tempatnya. Nah, itu dekat Pasar Senen dulu, gitu ya. Itu jalan apa lupa ya. Nah, pokoknya situ ya. Nah, apakah tetap bangga jadi orang itu? Asal usul di situ. Coba setiap bangun pagi, aku ini orang surga yang ada di bumi. Ya. Kita ini orang surga yang ada di bumi. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mulai mengakui bahwa Anda bukan orang dunia, Anda orang surga? Contoh begini ya. Ada bule ya dari Amerika gitu ya. Nah, dia sedang jadi turis di Indonesia ini. Apakah dia beli properti di Indonesia? Enggak. Betul ya? Enggak. Karena tujuannya hanya mau lihat-lihat saja. Dan dia tidak akan lama ada di Indonesia. Dia harus pulang ke Amerika. Betul? Kita tahu hidup kita ini berapa lama sih di dunia ini? SK-nya cuma 120 tahun. Itu kalau kuat. Ya, Musa bilang, kalau kuat 70-80 tahun. Karena isi hidupnya itu orang diberi SK 120 tahun, isinya ngedumel terus setiap hari. Ngeluh terus gitu ya. Kalau cerita sama anak-anaknya, tahu nggak engkong dulu ya? Kamu enak sekarang kemana-mana naik Brown Pit ya. Apa itu Brown Pit? Naik motor. Ya. Engkong dulu tuh ya. Oh, itu naik sandal jepit. Jalan kaki kemana-mana ya. Nah, itu kebanggaannya, kesukarannya namanya. Ya. Jadi kalau bangga, yang dibanggakan itu hal-hal yang dia susah gitu loh. Ya toh? Nah, kalau nggak begitu ngedumel terus gitu ya, ngomel terus gitu. Itu yang membuat pendek umurnya. Kita tidak lama di dunia ini, saudara. Kita harus balik ke asal kita, betul? Nah, sebelum balik ke sana ini, apa yang Anda kerjakan ketika Anda di bumi ini? Nah, ini penting sekali. Anda tidak akan lama ada di bumi ini.
Sebenarnya kalau orang bijaksana, hidup ini adalah mempersiapkan untuk kita ketemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kita mempersiapkan diri. Seperti seorang pengantin yang berdandan untuk suaminya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, jangan sampai baju pengantinmu sebagai pengantin kita, sebagai mempelai laki-laki kita, ya, kita masih pakai daster. Dasternya ompol pula. Oh, belum make up lagi, masih pakai roll gitu rambutnya gitu ya. Oh, masih acak-acakan kayak begitu. Nah, kira-kira ini gimana? Ada ya orang yang belum siap. Saya berapa kali ketemu dengan beberapa orang di rumah sakit ketika kami doakan dan keadaannya sudah kritis. Ketika saya bilang, Pak, dokter sudah angkat tangan. Keadaan sudah semakin parah seperti ini. Bapak harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau memang ada mujizat, ya puji Tuhan. Kalau toh harus meninggal, Bapak harus siap ketemu dengan dia. Wah Pak, saya belum siap. Saya masih gini. Lah, bisa bilang gitu. Kenapa? Utang saya belum dibayar. Ini dan itu dan banyak perkara yang belum dibereskan. Saya masih banyak musuh. Saya gini dan itu. Lah, nah ini hal mempersiapkan diri ini penting. Ketika kita sadar, kita bukan dari dunia ini. Amin. Nah, saudara, cuma satu hal saja. Karena Anda di bumi ini, Anda harus pakai tubuh daging. Amin. Nah, tubuh daging itu made in dunianya saja. Yang hanya boleh Anda pakai selama Anda di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, jadi Bapak berkata lagi, cara kita memelihara tubuh juga berbeda dengan manusia duniawi. Kita tidak mencari makan, tapi dipelihara Bapak di surga oleh firman-Nya. Dan kita tidak meminta berkat, tapi menjadi pewaris dan penyalur berkat. Bahkan menjadi berkat itu sebagai jala penangkap manusia. Amin. Nah, saudara, kita tahu ya, kalau kita bukan dari dunia, di dunia ini, kita harus tampil beda. Dalam perkara apa? Dalam memelihara hidup kita ini. Ya, kita bukan orang-orang yang mencari makan. Ya, tapi kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ya. Banyak orang kadang-kadang menamakan persekutuan mereka, ya. Satu kali saya bawa tim, itu ya di sini ada Bukarisa itu ya, waktu itu ikut juga ya, lah ke daerah Tulungagung Trenggalek, bawa teman-teman dari Full Gospel. Nah, terus salah satu mewakili untuk kesaksian, dia bilang kami, jangan silau dengan istilah full gospel, Wah, itu kayak bisnismen, seolah-olah itu pengusaha besar seperti itu, ya. Nah, kami ini adalah orang-orang yang mencari makan di bumi ini. Ngerti saudara maksudnya? Banyak pengusaha-pengusaha seperti itu orang lalu bilang ya, kami itu hanya mencari sesuap nasi, atau segenggam berlian, gitu ya. Nah, mencari makan. Nah, saudara, hidup kita berubah. Kalau asal Anda dari surga, identitas Anda berubah. Anda di muka bumi ini, Anda berpikir beda juga dengan mereka yang mencari makan. Anda nggak cari makan di dunia ini, tapi Anda dipelihara oleh Tuhan. Amin. Orang yang mencari makan nanti akan kena virus. Virusnya apa? Kekhawatiran. Orang yang cari makan akan khawatir dalam hidupnya. Ya. Makanya Tuhan bikin satu pasal sendiri dalam Matius pasal 6 itu ya, tentang hal kekhawatiran. Kenapa kamu khawatir? Orang-orang yang khawatir itu sama Tuhan Yesus dibandingkan dengan binatang yang namanya burung. Lihat, burung di udara itu yang tidak menanam, ya, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Nggak ada burung yang kelaparan. Ya,
dipelihara oleh Bapa di surga. Nah, saudara, ngerti ya? Ini namanya dipelihara. Apalagi kamu. Kamu lebih berharga daripada 2 ekor burung pipit kalau yang dijual itu 1 duit. Kalau beli 2 duit dapat 5. Nah, itu saking murahnya. Walaupun murah nggak berarti Bapak di surga memandang dan memelihara burung itu. Terlebih kita yang telah lahir dari Allah, dari surga, menjadi anak Allah itu, kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Amin. Artinya apa? Kita hidup dalam pemeliharaan Allah. Siapa yang masih takut gak makan besok? Siapa yang masih takut dengan masa depannya? Ubah. Ya. Jadi sekarang kita harus mulai berubah. Cara memelihara tubuh berbeda dengan manusia duniawi. Kita tidak mencari makan, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Amin. Kita tidak meminta berkat, tapi sekarang kita menjadi berkat. Amin. Setiap hari Anda berkata, di dalam diriku ada pabrik berkat. Aku adalah anak berkat. Apa yang aku ucapkan akan menjadi berkat. Apa yang aku pegang akan berubah jadi berkat. Karena Anda anak berkat, punya potensi ya, untuk menghasilkan berkat itu. Amin. Nah, kalau ada orang Kristen masih terus kekurangan, masih khawatir dalam hidupnya, harus berubah identitasnya dulu ini. Menyadari kelahiran barunya, bahwa sekarang dia bukan orang dunia, tapi sekarang dia lahir dari Allah. Amin. Dan hidup dipelihara oleh Allah. Pikirannya berubah. Bukan pikiran orang terkutuk, tapi pikiran orang yang diberkati. Amin. Sehingga hidupnya jadi enteng. Dan setiap hari ada kelebihan di dalam hidupnya itu. Nah, lebihnya buat apa? Buat bantu orang lain. Amin. Buat bantu orang lain. Nah, ini penting nih. Banyak orang kadang-kadang berpikir, kalau lebih, ya disimpan. Untuk apa? Untuk kedepannya. Tabung, gitu, segala macam gitu ya. Nah, kenapa orang menabung? Sebenarnya itu ada unsur kekhawatiran. Ngerti, saudara? Ya? Tuhan berkata gini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya? Kalau hari ini Anda cukup, lebihnya tanya Tuhan. Tuhan, ini kok lebih hari ini? Untuk apa? Jarang ada yang ngomong seperti ini. Ya, kalau lebih, pernah nggak Anda nanya lebihnya sama Tuhan? Tuhan, ini lebihnya untuk apa? Yang sering paling cepat adalah ketika lebih cepat-cepat diumpetin. Supaya Tuhan nggak tahu. Lalu minta lagi sama Tuhan. Yang paling banyak begitu. Betul nggak itu? Nah, mintanya tiap hari. Tiap hari minta lagi. Padahal masih ada. Ya. Nah, kenapa Tuhan buat diri Anda kelebihan berkat? Karena dia mau Anda menjadi jala penangkap manusia dengan berkat itu. Amin. Tapi kalau Anda simpen, itu seperti talenta yang dipegang oleh oleh orang yang menerima 1 talenta itu. Disimpan. Amin. Nah, tidak dikembangkan. Tidak dimultiplikasikan. Jadi hidup kita, apa yang ada pada kita ini, harus bisa untuk memultiplikasikan. Ya loh. Paling tidak Anda menjadi pemenang jiwa. Ya, melalui hidup Anda itu. Mulai belajar, saudara, ya, malam hari ini gaya hidup warga negara kerajaan surga. Anda lihat Yesus, betul? Hidupnya tiap hari. Seperti itu, ada selalu baru. Bahkan dalam kitab Ratapan dikatakan, selalu baru setiap pagi. Amin.
baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ingat ketika Allah memelihara bangsa Israel 40 tahun. Bangsa itu nggak usah bikin roti, betul? Tiap pagi Tuhan menurunkan mana roti dari surga itu. Dengan syarat, ambil secukupnya. Ada yang rakus nih, disuruh ambil 1 gomer, dia ambil 2 gomer. Dia pikir buat nanti makan malam, ya toh. Kalau ngelilir, kalau bisa buat makan dengan malam. Ketika dibuka itu, ada uletnya sudah, busuk. Kecuali hari Sabat, boleh ambil 2 porsi. Tapi hari-hari biasa enggak. Itu yang Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari itu. Ya, nah mulai belajar ya. Jadi orang-orang yang selalu melihat kelebihan dalam hidup Anda, itu artinya Tuhan mengizinkan Anda boleh menjadi berkat bagi sekitar Anda. Amin. Siapa yang pernah berdoa, Tuhan, berkati aku, supaya aku bisa memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang pernah berdoa begitu? Pernah? Diberkati enggak? Ketika Anda diberkati, Anda lakukan enggak jadi berkat orang lain? Ada yang ngangguk, ada yang geleng, gitu, ada yang diem aja, ada yang melotot. Gitu ya. Nah, yang melotot itu maksudnya apa? Untung di Zoom. Nah, kalau di onsite itu melotot itu saya takut. Di Zoom, bye-bye. Nah, kita malam ini bicara sedikit ya tentang kayak hidup. Supaya gini, saudara ya. Apa yang saya jelaskan malam hari ini, ya, nanti bisa kita lakukan. Karena Tuhan memfasilitasi adanya 7 roh Allah yang disediakan itu. Itu fungsinya. Kenapa kita belajar tentang 7 roh Allah itu? Ya, dengan kekuatanmu, engkau nggak bisa. Maka standarnya saya ambil yang paling sempurna, yang paling tinggi, seperti ini. Karena ini hanya bisa dilakukan ketika nanti 7 roh Allah itu bermanifestasi di dalam hidup Anda. Gitu ya. Jadi standarnya saya ambil yang paling tinggi malam hari ini. Sehingga saya bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau ada lebih, artinya kelebihanmu itu harus menjadi bagian orang lain di sekitar Anda. Karena apa? Tuhan memberkati Anda supaya Anda boleh menjadi penjala jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi orang-orang di sekitar Anda. Itu standar tinggi, ya. Nah, jadi saya tarik paling polnya di sini ini. Pak, apa nggak boleh menabung atau gitu? Itu nanti kalau Tuhan suruh, nggak masalah, ya. Tapi bukan karena kekhawatiranmu. Orang yang hidupnya mencari makan akan diwarnai dengan kekhawatiran, betul? Tapi orang yang hidup karena dipelihara oleh Tuhan, dia tahu kalau hari ini saya dipelihara, besok saya akan dipelihara. Lusa saya akan dipelihara. Apakah nggak ada ketakutan? Ada, saudara. Tapi nanti Anda akan melihat Tuhan akan membuktikan pemeliharaannya, pertolongannya itu tepat pada waktunya. Ya, saya tidak punya waktu untuk kesaksian bagaimana Tuhan itu memelihara. Ya, saya mulai belajar. Saya ingat ketika gabung pertama di RTM ini, Pak Andreas sebagai leader pada waktu itu cuma katakan, Gideon, di RTM itu nggak ada gaji. Kita hidup dengan iman. Kita ini adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Camkan itu baik-baik. Itu terus mendengung dalam telinga saya. Dipelihara oleh Tuhan, dipelihara
oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Pernah ngalami namanya hidup di ujung tanduk? Pernah. Kayak telur di ujung tanduk, pernah. Ya, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan. Sampai hari ini. Dan saya bersyukur punya mentor seperti itu. Punya leader seperti itu. Ya, memang ada tega-teganya, tapi untuk melatih dan membuktikan. Ya, karena Tuhan sendiri yang bilang sama Pak Andreas. Waktu kami bersama-sama di Medan, di hotel, Pak Andreas itu bilang, Gideon, kalau aku ya, saat itu ya, hanya kasihan dengan kamu nggak jadi seperti ini. Maksudnya apa, Pak? Ya, satu kali pernah, saya itu pengen nolong kamu, pengen bantu kamu, tapi dicegah Roh Kudus. Jangan bantu Gideon. Tapi dia kan murid saya. Dia kan tim saya. Saya lihat dia lagi kekurangan. Jangan. Kenapa alasannya? Roh Kudus bilang, kalau kamu bisa, Gideon harus bisa. Dia kaget. Akhirnya dia mengurungkan. Setelah melihat saya sukses dan saya bisa melewati hidup ini, ya, dan semuanya Tuhan berkati seperti itu, dia berkata gini, nah, terus saya salamin, makasih Pak atas kepelitan Bapak. Ngakak Bapak. Terima kasih Pak. Ya. itu contoh sudah ya. Pak Andreas itu bukan orang pelit, bukan. Ya. Hidupnya banyak untuk membantu orang. Kalau dia dapat berkat, kalau sudah cukup untuk dirinya, untuk pelayanan, sisanya itu untuk membantu. Ada orang konseling ini dan itu, butuh dana, butuh modal, dia kasih semuanya. Dan dia catat, ada pembukuannya. Setelah diketahui kaget, yang itu 1 tahun itu 1 rumah mewah adanya. Ini bagi-bagi. Ya. Bukan untuk dirinya sendiri. Orang melihat kadang-kadang, hamba Tuhan RTM kekurangan gini, ya. Memang kami tidak berfoya-foya. Kami mau hidup seperti Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain sekitar kita. Amin. Nah, jangan khawatir dalam hidup kita ini. Amin. Lanjut saudara. Ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak lagi di sini? Sangat penting memahami bahwa firman adalah makanan utama untuk hidup manusia. Alkitab berkata bahwa makanan keras adalah untuk orang dewasa saja. Hal-hal yang kau pelajari ini adalah makanan keras. Rahasia tentang ketujuh roh Allah ini sukar dicerna oleh kebanyakan orang. Alasannya adalah hal seperti ini tak seorang pernah melihat keberadaannya dengan padanan di alam materi. Ya, nah saudara, orang kadang-kadang nggak suka dengan apa sih tentang ketujuh roh itu dan sebagainya. Nah, saudara kita lihat beberapa ayat ya tentang makanan tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, nah saudara, jadi makanan utama manusia itu sebenarnya adalah firman, ya, bukan nasi. Sekarang kita geser posisinya. Kalau sekarang Anda ditanya ya, dulu diajar di sekolah. Apa sih yang disebut makanan pokok? Ya, nasi, sayur gitu ya. Nah, buah, ya. Nah, makanan pokok. Sekarang ada makanan pokok yang lebih lagi nilainya lebih tinggi daripada makanan pokok ala dunia, yaitu firman. Siapa di sini yang merasa, ya, kalau nggak baca Alkitab 1 hari, itu seperti Anda nggak makan 1 hari? Ada yang merasa begitu? Nah, kenapa nggak merasa? Karena Anda tidak menganggap firman itu makanan pokok. Ya, Yesus berkata, ya tadi, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini kan orang bule, roti saja. Kalau orang Indonesia ya, manusia itu bukan hidup dari nasi gudeg saja.
Ya. Ya, dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Jadi sekarang kita mengerti bahwa firman itu makanan pokok. Lebih penting daripada nasi. Ya. Nah, saudara, kita belajar. Tiap pagi, sendengkan telinga Anda. Minta Tuhan berbicara. Kalau Tuhan belum berbicara, jangan melakukan aktivitas. Ya, Tuhan silahkan berbicara. Apa yang ingin engkau lakukan hari ini, nanti dia akan ngomong. Firman, rema yang diberikan itu kepada Anda, itu makanan Anda. Anda berjalan menurut keinginan dan kemauannya Tuhan tadi. Amin. Nah, saudara, kita lihat Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh perbuatan Allah. Amin. Nah, Lukas 5, 9-10. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ini yang saya sebut tadi ya. Kala itu, murid-murid itu sedang menjala ikan. 1 ekor aja nggak dapat. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu. Tebarkan jala, dapatnya banyak sekali. Ketika mereka mendapatkan hasil yang banyak itu, Tuhan Yesus nggak bilang apa? Ya, nikmati sepuas-puasnya, sisanya simpen, nggak gitu ya. Yesus bilang begini, jangan takut, mulai sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Tuhan terkadang buat mujizat dalam hidup Anda, supaya Anda mengalami kelimpahan. Anda mengalami kelebihan seperti murid-murid ini. Ujung-ujungnya Tuhan bilang apa? Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Amin. Kita lanjut, saudara. Apa yang dikatakan Bapak lagi? Kita sekarang sebagai ciptaan baru, memiliki kesamaan dalam segala hal dengan anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ia miliki, kita juga memilikinya. Proses persamaan keadaan ini tentu memakan waktu, tergantung dengan kecepatan kita berganti kesadaran. Berapa cepat Anda meyakini apa yang diberitakan oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus, atau Allah Bapa kepada Anda. Ya. Jadi sekarang kita punya kesamaan dengan Tuhan Yesus. Nggak ada beda. Ya, Yesus anak Allah. Anda anak Allah bukan? Anak Allah. Sama enggak dengan Yesus? Sama. Dia anak Allah, Anda anak Allah, betul? Walaupun kita anak pungut. Tapi sudah disertifikasi, ya. Ada meterainya, Roh Kudus. Anda sah, ya, menjadi anak Allah. Seperti Yesus anak Allah, Anda punya status yang sama. Anda anak Allah juga. Yesus berasal dari surga. Anda berasal dari mana? Dari surga juga, amin. Sama dengan Yesus. Nah, jadi sekarang Anda diangkat posisinya. Disamakan dengan Yesus. Ya. Tapi saudara, kita lihat ya, di sini apa yang ia miliki itu juga harus kita miliki juga. Proses persamaan ini terkadang memakan waktu yang lama. Sudah diberi status sebagai anak Allah, asal-usulnya juga sudah diperbaharui, diberi benih yang sama seperti Tuhan Yesus, tapi nggak bisa berubah. Aneh bukan? Aneh nggak maksud saya? Statusmu sudah diperbaharui. Anda bukan hamba. Tapi Anda adalah anak, supaya Anda adalah ahli waris juga kerajaan surga.
Apa yang Bapak punya, kamu punya juga. Amin. Sama seperti Yesus. Asal usulnya sama juga. Benih Yesusnya ada di dalam diri Anda. Tapi kenapa perbuatan kita nggak sama dengan Yesus? Pikiran kita nggak sama dengan Yesus. Nah, proses persamaan keadaan ini kadang-kadang memakan waktu. Tergantung apa? Kecepatan kita berganti kesadaran. Jadi, malam hari ini saya ajak Bapak Saudara untuk kembali menyadari. Datang pada Tuhan itu jangan bilang, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini tak lain, tak bukan. Adalah, lah itu. Adalah apa? Cacing tanah liat. Apalagi? Orang miskin. Apalagi? Cacat celah. Orang berdosa. Tak berdaya. Yang diakui selalu begitu. Padahal Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, kan? Dosamu diampuni. Nah, dalam anugerah Tuhan Anda boleh bermegah. Dan Anda boleh berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah ampuni dosa saya. Kalau dosamu sudah diampuni, Anda orang berdosa bukan? Tidak. Anda orang benar, betul? Kalau dia tebus Anda dari kemiskinan, Anda bukan orang miskin, tapi Anda orang kaya. Amin. Orang diberkati. Kalau Anda sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Anda bukan orang sakit, tapi Anda orang sehat. Amin. Sekarang apa yang Anda akui? Apa yang menjadi keberadaan dirimu atau apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupmu? Kalau Tuhan bilang, Bu Eva, aku sudah sembuhkan kamu. Apakah Bu Eva tetap mengatakan, oh Tuhan, lihatlah penyakit saya. Loh. Tuhan bingung. Aku sudah sembuhin. Kalau sudah disembuhin, namanya sehat. Amin. Diakui terus. Ini bukan sugesti. Ya. Kesadaran yang dibangun membuat apa yang dijanjikan Allah, yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah realita dalam hidup kita. Ya, bangun kesadarannya. Memang kadang-kadang apa yang Anda akui itu kadang-kadang di-counter dengan apa yang Anda rasakan, tuh. Nah, ikut Yesus sangkal diri, itu enggak tahu? Ada bilang enggak, itu enggak tahu? Kenapa? Dia bilang, aku sudah sembuh. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya orang paling sehat di dunia. Ya. Nah, mulai akui. Kesadaran itu akan memerdekakan Anda. Nanti ada ayatnya. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kembali di sini, saudara. Ya, di sini proses persamaan keadaan itu tentu memakan waktu. Tergantung dengan kecepatan kita berganti kesadaran. Berapa cepat Anda meyakini apa yang diberitakan oleh Roh Kudus? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Atau apa saja yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Anda? Nah, Anda harus yakin. Ini dikatakan hidup dengan firman. Roh Kudus bicara, Tuhan Yesus bicara, Allah Bapa juga akan bicara kepada Anda. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Lalu katanya kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Amin. Ini kabar baik untuk orang-orang yang sudah percaya. Punya identitas baru, punya asal-usul yang baru, ya, hidup dalam firman. Sekarang Anda lihat. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu
benar-benar muridku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kapan Anda merdeka? Kapan realita itu terjadi? Anda menjadi orang sehat, Anda menjadi orang yang diberkati, ya. Kapan itu terjadi realitanya? Ketika kesadaranmu terbangun, dan Anda nangkep apa yang dikatakan oleh Allah. Lalu Anda mengangkat firman Allah rema itu lebih dari kenyataan yang sedang Anda alami saat ini. Itu akan mengubah Anda. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu Allah sendiri. Apa yang dikatakan oleh Allah itulah kebenaran. Yang dikatakan oleh manusia itu bukan kebenaran. Mungkin cuma hal yang baik. Ya. Karena manusia itu kan mengkonsumsi buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan buah kebenaran. Buah kebenaran itu ada di pohon kehidupan. Ya. Kadang-kadang ada orang, Pak, kata dokter begini-gini nih. Saya bilang, dokter bilang begitu. Coba sekarang kamu tanya Tuhan. Tuhan bilang apa? Iya Pak, Tuhan bilang saya nggak sakit. Nah, kamu lebih percaya dokter atau Tuhan? You know? Ketika saya khotbah seperti ini, you know, ada seorang dokter, dia bilang gini, benar Pak, you know, saya lebih percaya Tuhan daripada dokter, walaupun saya dokter. Ini dokter rendah hati banget. Ya, di sini banyak dokter loh yang ngomong seperti itu. Ya, ada 3, 4, 5 dokter yang ikut di Zoom ini. Tapi saya tidak menghina dokter. Dokter ada untuk orang-orang yang tidak punya iman. Tapi orang yang punya iman hidup karena firman. Amin. Kontrol hidup Anda. Dokter masih dibutuhkan untuk orang-orang yang belum ada di level itu. Tapi kalau levelmu, imanmu sudah di atas dokter, Anda nggak perlu percaya sama dokter. Anda percaya Tuhan saja. Ya, nah, dokter masih dibutuhkan. You know? Jadi saya sekarang boleh, kalau ketemu dengan seseorang, saya tidak semena-mena, semua orang saya bilang nggak perlu dokter. Ya, kalau mereka imannya masih acak-acak, saya bilang, ya kamu ke rumah sakit. Kamu pergi ke dokter Benny sana. Ya, ada dokter Benny di sini. Kamu ke dokter Erik sana. Hah? Atau ke Bogor, ke dokter Roy sana. Nah, gitu ya. Nah, jadi pergilah. Betul nggak? Karena apa? Imanmu belum tumbuh sampai ke sana. Tapi kalau imannya sudah tumbuh, melampaui pengetahuan dokter itu, dan dia percaya kepada Tuhan, saya bilang, kamu nggak perlu pergi ke dokter. Amin? Nah, tahu ya? Jadi nanti kalau membimbing orang, jangan membabi buta. Kan idealnya seperti itu. Iya, betul. Tapi apakah orang yang Anda bimbing itu sudah tumbuh atau belum? Kalau belum tumbuh, tumbuhkan dulu. Kalau sudah tumbuh, lepaskan dari semua sistem dunia ini. Anda nggak perlu lagi dengan semua fasilitas dunia ini. Karena Anda adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Nah, saudara, kenapa kita belajar seperti ini malam hari ini? Nah, ini jawabannya seperti ini. Besok kita akan lanjutkan, ya. Tapi kita tahu dulu. Hal-hal di atas diperlukan memahami tentang kebenaran 7 roh Allah yang sering kita jumpai di dalam Alkitab. Saya jelaskan dulu dasarnya. Kenapa kita belajar tentang 7 roh Allah? Anda nggak bertumbuh seperti apa yang seperti saya sampaikan malam hari ini. Lepas dari keterikatan dengan dunia, hidup dalam pemeliharaan Allah, makanan utama Anda adalah firman, betul nggak?
Nah, kalau Anda mau, lah mari kita belajar tentang 7 roh Allah itu. Itu hanya bisa dilakukan kalau orang mengerti adanya 7 roh Allah di dalam kehidupan orang tersebut. Amin. Nah, itu besok kita akan membahas tentang hal 7 roh Allahnya. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Malam hari ini bangun dasarnya dulu. Aku mau bertumbuh. Aku mau menjadi penjala jiwa. Kenapa saya masih khawatir? Enggak ya? Bagaimana membuang semuanya? Ya, renungkan malam hari ini. Saya beri contoh, ya, standarnya tinggi malam hari ini. Karena kita akan memakai fasilitas namanya 7 roh Allah itu. Dengan 7 roh Allah itu, apa yang Yesus bisa kerjakan, Anda pasti bisa kerjakan juga. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.